wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi kita bersama Ustadz Lawyer Dakwah yang tidak kalah keren hari ini. Sudah lama nih kita ingin berbincang-bincang kembali nih terkait dengan acara berita yang sangat viral hari ini nih. Seorang motivator yang dimana seorang guru, kalau ibarat guru, terus juga sebagai seorang pemberi motivasi kepada seluruh murid-murid ataupun anak didiknya, yang dimana dengan didikan tersebut dia akan menjadi seorang yang berkembang menjadi orang sukses. Sementara berita ini lagi sedang marak banget ya. Yang kita lihat secara sudut pandang yang mana beritanya terkait dengan pelecehan seksual terhadap muridnya ataupun terhadap anak didiknya. Nah, kita melihat secara sudut pandang secara agama dan juga secara hukumnya. Nah, kita kebetulan narasumber kita hari ini Ustadz Lawyer atau Bapak Kiai Haji Saidi Marzuki SMA, yang dimana dialah yang akan menjelaskan tentang perihal berita tersebut. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Tadi perlu saya tanya lagi, ini motivator seperti itu. Oh, betul. Di mana tuh tempatnya, Pak? Daerah Batu Malang, Malang. Batu Malang ya. Nah, jadi motivator melakukan Pelecehan seksual terhadap murid dan juga sebagai anak didiknya. iya. Nah, ini kita mau tahu nih Ya, sudut memang pandangnya. ya akhir zaman gitu. Memang kalau hari kiamat ya semakin dekat semakin banyak juga keanehan dan keunikan yang terjadi sama manusia yang selama ini kita anggap itu baik, kok ternyata oleh karenanya kan begitu. Ada hadis yang menyebutkan Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat harta kalian, namun yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khalik. Pandangannya bukan pada cover. Kalau kita manusia melihat masih covernya aja nih, ya, masih lihat penampilannya, masih kita lihat oh sepertinya ini orang patut untuk dipercaya, sepertinya baru dugaan. Namun ternyata di belakang layar beda masalah kepribadian. Nah, selama ini kita lihat oh motivator pasti benar, ya enggak. Ya kan, yang namanya manusia pasti ada salahnya. Nah, yang jadi permasalahan begini. Banyak sekarang yang tertipu dengan kulit. Banyak yang tertipu dengan penampilan luar. Gitu kan. Makanya sekali-kali kita memang perlu untuk ada yang namanya pelajaran psikologi. Jangan hanya belajar motivasinya aja, namun psikologi nggak dipelajari. Harus. Jadi kalau kita mau belajar tentang motivasi ya harus pelajari juga psikologi. Gitu. Nah, ini kalau secara sudut pandang itu sendiri dengan adanya satu ya bahasanya mah pelecehan tersebut ya. Kalau secara hukumnya dan kebetulan Pak Kiai ya sebagai seorang lawyer, nah ini sudut pandangnya seperti apa nih? Jadi begini, yang pertama dari perspektif hukum Islamnya saya sih melihat begini ya, dari pandangan Islam. Ketika kita punya perasaan yang tidak menentu, bahasa kerennya sekarang galau, kira-kira datangnya kemana sih? Pada diri. Iya, artinya diri ini butuh sandaran kepada Allah. Namun kan yang kita butuhkan nasihat. Nah, nasihat itu datangnya kepada siapa? Kita harus datang ke siapa rujukan kita? Orang yang lebih pintar. Ulama. Kan begitu. Kenapa? Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa? Salah satunya adalah para ulama. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian itu tidak mengetahuinya. Jadi itu pusat daripada sebuah jawaban, ya.
Kalau kita ingin mengetahui jawaban duniawi maupun ukhrawi, karena begini, ada keterkaitan antara dunia dan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita ya untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Supaya dunia dan akhirat ini baik, bagaimana nih caranya nih? Ya kan? Prosedurnya bagaimana? Karena nggak menutup kemungkinan fase di mana manusia itu pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan hidup ini, maka kita boleh dikatakan sekarang bahasanya curhat. Nah, curhat kepada siapa? Kepada para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang lurus, yang istiqamah. Ulama yang betul-betul dia itu dari akhlaknya baik, ya, dari amal perbuatannya baik, sehingga dapat memberikan nasihat yang baik pula. Seperti itu. Nah, kan kebetulan kan dia seseorang motivator. Ya, sebetulnya namanya IDE. Nah, ini dia kan selalu memberikan motivasi selalu kepada para anak didiknya, muridnya. Tapi, nah di belakang ini nih, nah ada sesuatu yang kita tidak tahu dengan latar belakang dia memanfaatkan atau bagaimana ya. Yang jelas, kok sampai melakukan perbuatan yang menurut kita nggak pantas lah terhadap anak didiknya itu sendiri. Ya memang begini, kalau yang saya bahas kan memang dari segi hukum agama Islam. Saya tidak berbicara mengenai agama yang lain. Kalau agama Islam melihatnya begini, tanya kepada ulama. Kenapa? Karena agama itu menjadi patokan. Ad-dinu nasihat. Agama itu menjadi apa? Nasihat. Karena banyak orang ini, saya ati zamanun ala ummati yafiruna min al-ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman di mana umatku, kata Rasulullah, jauh daripada para ulama dan ahli-ahli fikih. Datangnya kemana? Ke orang-orang yang tidak jelas, yang bisanya hanya memberikan nasihat tanpa praktek. Salah satunya apa? Ya begini, enggak semuanya motivator itu jelek, enggak. Ada dari mereka motivator yang betul-betul antara lisan dengan perbuatan bagus, ya. Karena kan motivator memberikan motivasi ke orang, masa iya sih dia bisa nasihatin orang lain sedangkan dirinya tidak bisa, gitu. Ya, sehingga sekali lagi kalau kita sebagai merasa kita mukmin, kita muslim, datang kepada ulama. Jangan datang kepada yang bukan selain ulama, datang kepada ulama, minta nasihatnya. Nah, kalau secara hukum positif itu sendiri gimana Ki? Ya begini, kita kan melihat kan memang ada pengaduan ataupun laporan dari orang-orang yang dirinya menjadi korban. Ya, Sehingga di situ ada tindak pidana asusila. Tinggal dilihat range-nya itu. Nah, perilakunya itu, perlakuan tindak pidana asusilanya itu terjadi kepada korban di usia berapa? Kalau memang usianya di bawah 21 tahun, secara hukum memandangnya sebagai anak. Nah, walaupun sekarang usianya boleh dikatakan dia melakukan laporan sudah lebih dari 21 tahun, itu nggak menggugurkan undang-undang perlindungan anak. Jadi selain tindak pidana umum, dia juga kena yang namanya pidana yang telah diatur di dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi pasal berlapis itu juga ya. Iya, lagi dia mengatakan bahwa si korban itu dari sejak sekolah SMA dengan usia 16 tahun. Nah, berarti kan di bawah 21 tahun, karena memang secara pandangan hukum agama dengan pandangan hukum konvensional melihat seseorang telah dewasa itu beda. Nah, kalau di dalam agama yang dikatakan dewasa adalah balik. Baliknya laki dengan ihtilam atau bermimpi, baliknya perempuan dengan haid. Ya. Nah, kemudian kalau seumpama hukum agama ini melihat seseorang dewasa itu apa? Salah satunya yang pertama dia sudah menikah. Kemudian yang kedua itu sudah berusia 21 tahun, maka itu dianggap sebagai sabiek hukum. Itu sabiek hukum dalam artian seseorang yang telah dibebankan permasalahannya. Kalau di dalam agama namanya mukallaf, nah, kalau secara hukum konvensional disebut dengan subjek hukum. Kalau lihat secara prediksinya kayak kalau dengan perbuatan tersebut, kira-kira kalau melihat secara hukumnya prediksi berapa lama kalau gitu? Ya artinya begini, kita kan sebagai pelapor dalam artian korban yang melaporkan dalam hal ini kan nantinya kalau memang sudah melewati
agenda-agenda persidangan, di situ kan ada tuntutan dari jaksa. Oh iya. Nah, jaksa minta berapa tahun, tinggal diseimbangkan dengan pasal-pasalnya, kemudian nantinya ada vonis dari pengadilan. Ya, nanti tinggal disesuaikan nanti. Gitu. Itu urusan mereka. Nah, kalau lembaga itu sendiri gimana? Oh, kan ada berita kok sampai ada berita, wah dengan cemarnya, jeleknya tempat tersebut, kan secara ini berpikirnya nanti wah tutup aja atau apa gimana gitu. Nah, artinya begini, apabila si korban itu telah melakukan pengaduan ke instansi yang bersangkutan, contoh kepala yayasan, tapi kepala yayasan itu tidak menggubris, dia hanya mendiamkan, walaupun sebetulnya fakta di lapangan internal mereka sudah tahu, harus dilaporkan juga tuh kepala yayasan. Kenapa? Karena dia telah melakukan tindak pidana penyertaan. Gitu. Dia menutupi kejahatan yang terjadi, kan begitu. Dengan dasar dia khawatir yayasan yang sedang dia kelola itu nantinya akan jelek namanya. Nah, berarti harus dilaporkan juga itu, ya kan? Tidak hanya berhenti kepada si pelaku, kepada siapapun orang-orang yang mengetahui tindak pidana tersebut. Terima kasih pada Pak Kiai kita nih yang sudah panjang lebar memberikan penjelasan terkait dengan berita yang hari ini sedang viral. Nah, ini mungkin bisa menjadikan satu pelajaran buat kita juga dan juga pencerahan juga buat kita agar bukan hanya sebagai seorang orang yang memberikan satu motivasi, seorang yang memberikan pelajaran, pencerahan pada anak didiknya, justru dia membuatkan salah satu cemar yang kurang bagus. Nah, ini sebagai contoh, makanya kita sebagai seorang pendidik atau seorang yang pemberi motivasi, hendaklah jangan hanya menggunakan sebagai hawa nafsu sebagai ladang untuk berbuat apa yang dia inginkan. Agar kita selalu menjaga keimanan kita, menjaga selalu perbuatan kita yang selama ini yang kurang bagus agar bisa lebih baik lagi. Demikian acara tanya jawab pertanyaan kita pada Ustadz narasumber kita, Ustadz Lawyer atau Bapak Kiai Sayyidi Marzuki SIMA yang telah memberikan penjelasan kepada kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.